Pernikahan yang tak diinginkan. Bab. Pertanyaan itu menggantung seperti kabut tebal di antara mereka. Dean spontan mengernyit. Ada sesuatu di balik kalimat itu, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar diskusi biasa. Memangnya ada temanmu yang ngalamin hal itu, Duff? Tanya Dean, suaranya lebih serius sekarang. Ini di Mesir, kan? Tempat kamu belajar. Negara yang dikenal dunia sebagai kiblat ilmu, yang meneladani syariat dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Terdengar helaan napas berat dari seberang sana, dan cukup lama. Seolah ada beban di dada Davian yang tak bisa ditumpahkan hanya dengan kata. 38. Bang, kenyataannya, gak seindah buku sejarah. Di sini, kasus kayak gitu tuh, udah jadi rahasia umum. Apalagi di lingkungan mahasiswa. Banyak korban yang milih diam, karena takut. Takut keluarganya malu, takut gak dipercaya, takut dianggap menodai nama baik alma mater. Dan yang paling parah, takut dianggap mengundang peristiwa itu sendiri. Dean membeku. Suara adiknya itu terdengar getir, dan sangat nyata. Dia mendengarnya bukan sebagai sebuah opini, tetapi sebagai jeritan dari luka yang entah milik siapa. Kalau korban itu koma, Duff. Suara Dean akhirnya terdengar lagi, pelan, penuh tekanan. Berarti bukan sekadar pelecehan. Itu penganiayaan, dan pelaku harus dihukum. Tapi gimana, Bang? Gimana kalau pelakunya orang kuat? Anak pejabat? Atau bagian dari lingkaran kampus yang tak tersentuh? Aku bingung harus mulai dari mana, tapi aku juga gak bisa diam, korbannya, dia itu, adik kelas kami. Dan pastinya, jika terkuak masalah ini, semua orang di kampus cuma anggap ini kecelakaan biasa, atau aib yang harus ditutup. Dean menarik napas panjang, menggenggam ponsel lebih erat. Hatinya mulai merasa, kasus ini bukan sekadar teman bagi Davian. Ada emosi pribadi di dalamnya, ada kepedulian yang terlalu dalam untuk ukuran sekadar simpati. Namun, Dean memilih tak bertanya siapa identitas korban, entah teman dekat, atau sekedar teman biasa. Kalau kamu sudah tahu siapa korbannya, ucap Dean pelan, jaga nama baiknya. Jangan sebar-sebar identitas, apalagi fotonya. Tapi jangan diam juga. Kumpulkan bukti, dokumentasi medis, hasil lab, segala sesuatu yang bisa jadi senjata hukum. Dan cari sekutu. Orang baik itu banyak, Duff, cuma kadang mereka takut buka suara kalau sendirian. Davian tak menjawab, tetapi Dean tahu adiknya sedang menyerap kata-katanya. Dan satu lagi. Tambah Dean dengan suara lebih tegas. Kalau kamu mau bantu, jangan hanya marah. Marah bisa jadi bahan bakar, tapi strategi adalah senjatanya. Kamu harus tenang, sabar, dan cerdas. Kalau kamu kehilangan kendali, kamu akan kalah, dan pelaku tetap bebas. Senyap mengisi ruang di antara mereka. Sampai akhirnya, suara pelan Davian mengalir, nyaris seperti bisikan. Terima kasih, Bang, aku bakal coba lakukan itu. Tapi jujur, aku capek. Dean memejamkan mata sejenak, menahan haru. Kalau kamu capek, istirahat. Tapi jangan berhenti, karena kalau kamu berhenti, maka mereka menang, dan korbanmu akan terlupakan. Sambungan telepon terputus. Dean pun sempat menatap layar ponselnya seolah sedang menatap adiknya. Dia tersenyum, bukan senyum bahagia, melainkan senyum bangga. Kamu harus mulai dari sini, Dek. Semakin dewasa kita, semakin tinggi puncak ujiannya. Kamu calon penerus perusahaan Papa, kelak kamu akan menghadapi masalah yang amat sangat berat, dan mau tidak mau kamu harus berdiri menyelesaikannya seorang diri, gumamnya dalam hati. Sementara itu di Mesir, selepas obrolan singkatnya dengan Yusuf di mobil, Davian memilih untuk langsung ke kampus.
Dia tidak pulang, meski tubuhnya terasa sangat lelah. Dalam perjalanan, dia sempat menghubungi perawat di rumah sakit, menanyakan kondisi terbaru Shiva. Tidak banyak yang berubah, gadis itu masih terbaring koma, napasnya dibantu menesin. Yusuf yang mengantarnya tadi, akhirnya pamit karena harus masuk kelas. Davian hanya mengangguk pelan sambil berucap terima kasih. Tak banyak kata. Langkahnya terus membawanya ke kantin kampus, tempat yang ramai namun sering jadi tempat pelarian diam-diam bagi mahasiswa yang ingin menyendiri. 39. Dia memilih duduk di sudut paling pojok. Meja reot dengan kursi logam berdecit kala ditariknya. Davian memesan demi tala Mesir, tetapi bahkan aroma harum daun mint pun tak cukup menggugah hasrat minumnya. Perlahan dia membuka ransel, mengeluarkan segepok dokumen, matanya tertumbuk pada satu lembar hasil ronsen yang dia selipkan dalam map visum. Gambar medis itu hitam putih, namun menyimpan kenyataan paling kelam yang bisa dialami seorang perempuan. Area intim Shiva penuh luka. Sementara keterangan di bawahnya menuliskan temuan yang membuat jantungnya berdegup tak beraturan. Cairan sperma dalam jumlah banyak ditemukan di area vagina dan anus. Davian menutup matanya. Dia mengusap wajah dengan kasar, menahan gejolak di dadanya yang mulai bergolak. Rasa mual, marah, dan frustrasi bergantian menghantam. Di seberang sana, suara riuh mahasiswa lain justru makin keras. Sekelompok pemuda yang terkenal bandel tengah bercanda, tertawa tanpa beban. Dunia berjalan seperti biasa, sementara hidup Shiva mungkin takkan pernah sama lagi. Davian bersandar, memejamkan mata. Dia terlalu lelah untuk berpikir. Tanpa sadar, dia tertidur di balik dinding kantin yang hangat oleh sinar matahari siang. Sekitar 30 menit berlalu. Sebuah tepukan ringan di bahu membangunkannya. Davian membuka mata, setengah kaget. Di hadapannya berdiri Nadia, gadis cantik berjilbab motif geometris yang memandangnya dengan tatapan cemas. "Kamu ketiduran karena nunggu aku, ya?" "Maaf, Dav, aku baru kelar mata kuliah," ucapnya sambil duduk di hadapan Davian. Davian menggeleng, lalu mengangkat tangan santai. "Gak apa-apa. Aku capek aja, bukan nunggu kamu kok." Dia mengusap wajah, mengumpulkan sisa-sisa kesadarannya. "Jadi kenapa? Di telepon tadi kamu bilang ada yang penting." "Aku kurang jelas," tanya Nadia, langsung pada inti. Davian menarik napas panjang sebelum menjawab. "Selama 2 minggu terakhir Shiva tinggal bareng kamu, dia pernah cerita kehilangan kartu mahasiswa." Kening Nadia mengernyit. "Gal, sama sekali gak cerita." Davian terdiam sejenak, kemudian berkata pelan. "Aku tadi ke lokasi tempat Shiva ditemukan. Di dekat sana, aku nemu secarik kertas. Agak kotor, tapi masih utuh. Gak seperti kertas yang sudah lama dibuang. Di situ ada kalimat yang intinya nyuruh seseorang datang ke dekat halte kalau mau ambil kembali kartu mahasiswanya." Nadia menyimak, tatapannya mulai berubah waspada. "Aku yakin itu jebakan. Dan Shiva mungkin datang karena dia merasa kehilangan kartunya." Lanjut Davian. "Coba tunjukin kertasnya," potong Nadia. Tangannya terulur. Davian mengambil kertas dari saku jaketnya dan menyerahkannya. Nadia membacanya perlahan, satu persatu. Mata gadis itu bergerak cepat, tetapi wajahnya kian tegang. Saat menatap Davian lagi, ada keraguan di matanya. "Dav, aku gak yakin ini buat Shiva. Di sini gak ada namanya. Dan jujur, aku mungkin terlalu sibuk akhir-akhir ini. Shiva gak pernah cerita hal aneh ke aku. Dia banyak diam, tapi aku pikir itu cuma karena dia kelelahan." Davian mengambil kembali kertas itu. "Aku juga belum yakin ini untuk Shiva. Tapi kalau bukan, artinya, ada 40 korban lain,
Mungkin lebih dari satu. Gedung itu bisa jadi tempat mereka ngelakuin semua ini. Aku akan simpan kertas ini sebagai barang bukti. Maksud kamu ada jaringan? Tanya Nadia, matanya membesar. Davian tak langsung menjawab. Dia membuka map lain dan menyodorkannya ke Nadia. Ini hasil visum Siva. Nadia membuka halaman demi halaman. Bacaan medis membuatnya bingung. Dav, ini maksudnya apa? Davian pun lantas menatap Nadia dalam-dalam, lalu berkata pelan, tetapi syarat akan emosi yang tertahan. Organ intim Siva mengalami luka. Banyak. Dan di sana, ditemukan cairan sperma dari lebih dari satu orang. Map itu jatuh dari tangan Nadia. Kedua tangannya refleks menutup mulutnya. Napasnya tertahan, serta matanya terbelalak lebar. Ya Allah. Davian melanjutkan, kali ini dengan suara yang lebih dalam, lebih terguncang. Siva diperkosa. Bisa jadi oleh lebih dari satu pelaku. Dan dokter sedang analisa DNA sperma itu. Hening sejenak, di antara keduanya. Hanya suara riuh di kantin yang terdengar samar bagi keduanya. Makin kesini, makin jelas, aku mulai yakin pelakunya kemungkinan besar mahasiswa kampus ini, gumam Davian kemudian, matanya menerawang ke arah kerumunan mahasiswa di kantin. Gedung itu terlalu dekat dengan asrama, bahkan bisa diakses lewat jalur pintas. Ya, sekalipun warga lokal bisa masuk, tapi ini terlalu terencana. Terlalu familiar dengan lingkungan kampus. Nadia yang mulai tenang, menarik napas panjang. Dia menatap Davian dengan wajah ragu, namun penuh pertimbangan. Kalau misalnya pelakunya benar dari kampus ini, dari mahasiswa yang cukup berpengaruh, apa kamu akan tetap angkat kasus ini ke atas, Dav? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Seolah takut dengan jawaban yang akan dia dengar. Davian mengangguk pelan, tetapi mantap. Iya. Jawaban itu membuat dada Nadia sesak. Dia mengatupkan bibir sejenak, lalu kembali berkata, kalau kamu lakukan itu, kamu bakal hancurkan nama Siva. Kamu sadar, kan? Di mata orang, dia bisa saja dianggap penggoda, Dav. Dia mahasiswa baru. Apa kamu pikir mereka akan langsung percaya dia korban? Tatapan Davian mulai menggelap. Please, Dav, pikirin nama baik Siva juga. Jangan gegabah. Resikonya bukan cuma ke dia, tapi ke kampus juga. Ini bisa merusak reputasi. Dan kalau pelakunya orang penting, kamu bisa dihabisi secara sistematis. Mereka punya kekuatan. Kamu gak akan mudah cari kebenaran. Davian menahan napasnya, rahannya mengetat. Matanya menatap tajam ke arah Nadia. Suaranya keluar lebih dalam, lebih tertekan. Gegabah katamu. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, kedua tangannya mengepal di atas meja. Kalau diam itu bukan gegabah, maka apa kamu sebut membiarkan pelaku bebas berkeliaran itu bentuk kehati-hatian? Suaranya mulai naik. Lalu bagaimana dengan nama baik Siva? Harga dirinya, hidupnya, masa depannya semua hancur, Nat. Dia korban, Nat. Bukan pelaku. Nadia terdiam, matanya mulai memerah. Namun, Davian belum selesai. Please, Nat. Kamu perempuan, kamu tahu betapa ngerinya jadi korban pelecehan. Setidaknya kamu bisa bantu aku cari solusi. Bukan malah menutup-nutupi dan nyuruh aku diam. 41. Nada suaranya berubah, bukan lagi marah, tapi lebih seperti jeritan batin yang dipendam terlalu lama. Tempat itu kemungkinan besar udah sering dipakai untuk kejahatan kayak gini. Cuma korbannya diam. Mereka takut. Dan Siva, dia yang kena giliran sekarang. Kamu pikir aku bisa tidur tenang setelah ini? Davian menunduk sebentar, lalu mendongak lagi dengan mata yang mulai merah.
Siva itu udah kayak adikku sendiri. Lihat dia hancur begini, maka aku juga hancur. Nadia menarik napas panjang, berusaha bicara, Asteris tapi masalahnya banyak yang bungkam. Potong Davian, tajam dan penuh tekanan. Dia berdiri setengah dari kursinya, tubuhnya condong ke depan. Tapi aku gak akan jadi salah satu dari mereka. Aku gak akan pernah bungkam. Sekalipun dunia ini menuding Siva, aku akan tetap berdiri di sampingnya. Harga diri perempuan, kehormatan mereka, itu bukan sesuatu yang bisa dibeli atau ditawar. Dia menatap Nadia tajam, penuh nyala keberanian. Sekalipun anak rektor yang melakukannya, aku akan tetap lawan. Aku akan tetap perjuangkan. Karena satu kehormatan perempuan, lebih layak dipertahankan daripada ribuan nama besar yang dibangun di atas kebungkaman dan ketakutan. Tapi aku lebih khawatir kamu yang akan kena masalah, Dav. Suara Nadia nyaris tak terdengar. Dia menunduk, menggigit bibir bawahnya, menahan kecemasan yang membuncah. Selama kita berteman, aku gak pernah lihat kamu terlibat masalah. Bahkan kamu dikenal dengan prestasi yang cemerlang. Tapi, kalau kamu perjuangkan kasus ini. Dia mengangkat wajahnya, menatap Davian dalam. Aku takut. Nalasnya tercekat. Tak ada air mata yang jatuh, tapi kesenduannya terpancar jelas di wajah. Itu. Nat, dengar baik-baik. Dia menarik napas sejenak, lalu menatap langsung ke mata gadis itu. Aku memang gak pernah kena masalah besar. Tapi bukan berarti aku akan diam ketika kebenaran diinjak-injak. Aku bukan diciptakan hanya untuk menjadi penonton yang nyaman di zona aman. Aku laki-laki. Dan aku dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Dia mengandungku dengan darah dan air mata. Maka jika hari ini aku membiarkan seorang perempuan hancur tanpa pembelaan, artinya aku sudah menghina ibuku sendiri. Nadia terpaku. Dadanya naik turun menahan emosi. Islam mengajarkan kita tentang kehormatan. Bukan hanya akidah, Nat. Tapi juga adab. Rasulullah berdiri saat jenazah seorang Yahudi lewat, karena dia manusia. Dan hari ini, aku berdiri untuk Siva. Karena dia perempuan yang dilukai. Bukan namaku yang harus dibela. Bukan nama kampus. Tapi harkat perempuan yang dizalimi. Kalau dunia diam, biar aku yang bersuara. Kalau semua pintu tertutup, aku akan dobrak satu persatu. Karena diam atas kebatilan, sama dengan ikut melanggengkan kezaliman. Dia mengepalkan tangannya. Nat, kalau aku harus kehilangan nama baik demi menjaga kehormatan seorang perempuan, maka biarlah. Karena di mata Allah, itu lebih mulia dari 1000 pujian manusia. Sejenak, kantin terasa hening. Hanya detak jantung dan deru napas mereka yang terdengar. Nadia memejamkan matanya, tak kuat menahan gemuruh haru yang memenuhi dadanya. Kali ini, setitik air mata jatuh. 42. Maafkan aku, Dav, aku hanya takut kehilangan kamu juga. Davian menggeleng, lalu tersenyum tipis. Kita gak kehilangan siapapun kalau kita berada di jalan yang benar. Allah itu sebaik-baik penjaga, Nat. Dan aku lebih takut, jika suatu hari nanti, anak perempuanku bertanya, Ayah, kenapa waktu itu diam? Lalu aku tak bisa menjawab. Davian segera beranjak meninggalkan kantin, dengan wajah mengeras penuh emosi. Dia sempat melewati para mahasiswa yang terkenal badung, tetapi dia abaikan, meski beberapa mata memandangnya seolah menelanjangi. Begitu keluar dari kantin, Davian segera merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel. Dia membutuhkan ketenangan saat ini, dengan menghubungi kakaknya.